Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Namo Buddhaya. Selamat pagi siswa-siswi SMP dimanapun Anda berada. Mari kita belajar IPS menyenangkan, yaitu IPS kelas 8 semester 2 bersama Imades Wirka di JAR Channel. Semoga kita semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dalam video kali ini kita membahas tentang pengertian dan peran pelaku ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran diharapkan siswa dapat: yang pertama, menjelaskan pengertian pelaku ekonomi; dua, mendeskripsikan pelaku ekonomi. Nah, di sini kita lihat gambar. Ada petani sedang membajak sawah, kemudian menanam padi sampai menjadi beras. Kemudian ada pendistribusian barang sampai ke mengkonsumsi, yaitu makan di restoran. Semua itu adalah sebagai pelaku ekonomi. Nah, apa itu pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu yang pertama, rumah tangga keluarga atau konsumen; yang kedua, rumah tangga perusahaan atau produsen; yang ketiga, rumah tangga pemerintah; yang keempat, rumah tangga luar negeri. Kita bahas satu persatu peran dari masing-masing, yaitu peran rumah tangga keluarga konsumen. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga konsumen memiliki 2 peran, yaitu sebagai konsumen dan sebagai penyedia faktor produksi, di mana faktor produksi tersebut meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Apa saja pendapatan rumah tangga keluarga? Yaitu terdiri atas, yang pertama adalah sewa atau rent, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan. Yang kedua, upah atau wage, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Yang ketiga, yaitu bunga atau interest, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Dan yang keempat, yaitu laba atau keuntungan atau profit, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba. Tentu di sini ada faktor produksi. Nah, faktor produksi ini dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah alam atau lahan. Nah, di sini pengangkutan hasil hutan berupa kayu serta lahan pertanian sayur. Nah, lahan di sini adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang dan jasa. Yang kedua adalah modal. Nah, modal ini ada pabrik dan mesin, yaitu terdiri atas barang modal dan uang. Nah, di sini barang modal ini dapat berupa mesin, gedung, serta alat-alat yang digunakan untuk kepentingan produksi.
Yang ketiga yaitu tenaga kerja. Nah, di sini ada seorang guru yang sedang mengajar di kelas, kemudian ada seorang dokter yang sedang memeriksa pasien, seorang teknisi merakit sebuah sepeda motor, dan seorang resepsionis melayani nasabah. Itu adalah semua tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini merupakan faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia. Yang keempat yaitu kewirausahaan. Nah, di sini ditampilkan sebuah foto Alim Markus. Beliau adalah pemilik Maspion Group. Kewirausahaan merupakan suatu kemampuan mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil risiko dalam menjalankan suatu usaha. Nah, peran rumah tangga yang berikutnya adalah peran rumah tangga perusahaan atau produsen. Merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Rumah tangga produsen di Indonesia dikelompokkan menjadi badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta atau BUMNS, dan koperasi. Peran rumah tangga berikutnya adalah peran rumah tangga pemerintah. Pemerintah memiliki 3 peran penting, yaitu yang pertama sebagai regulator atau pengatur. Perekonomian harus diatur sehingga perekonomian dapat mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Regulator pemerintah misalnya, yang pertama pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar negeri. Yang kedua, menentukan besarnya pajak. Yang ketiga, kewenangan pemberian izin usaha atau perusahaan. Yang kedua, sebagai konsumen. Di samping sebagai pengatur, pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga perusahaan atau produsen. Contohnya yaitu kantor dinas pendidikan misalnya, untuk menjalankan aktivitasnya tentu membutuhkan kertas, printer, dan tinta. Yang ketiga ya sebagai produsen. Nah, di sini penjelasannya, pemerintah memproduksi barang atau jasa. Contohnya, badan usaha milik negara adalah PT Kereta Api Indonesia atau KAI, dan PLN, perusahaan listrik negara. Kita lanjut peran rumah tangga yang selanjutnya, yaitu peran rumah tangga luar negeri. Di sini gambar pelabuhan sebagai tempat pemberhentian kapal besar dari pulau lain atau dari luar negeri. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Contohnya, perdagangan internasional Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang, dan Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Nah, demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat, dan sebagai akhir tentu kalian mengerjakan tugas dalam bentuk evaluasi. Di sini yang pertama yaitu jelaskan pengertian pelaku ekonomi. Yang kedua, sebutkan 4 pelaku ekonomi. Yang ketiga, jelaskan apa saja pendapatan rumah tangga keluarga. Yang keempat, jelaskan faktor produksi yang dikelompokkan menjadi 4 macam. 5. Jelaskan 3 peran penting yang dimiliki oleh rumah tangga pemerintah. Kemudian tugasnya kalian kumpul ke guru mata pelajaran. Demikian dan terima kasih.